Disclaimer: cerita dalam video ini merupakan hasil karya imajinasi dan bersifat fiksi belaka. Segala kesamaan dengan nama tempat atau kejadian nyata hanyalah suatu kebetulan. Kami tidak bermaksud menyinggung pihak manapun melalui cerita ini. Cerita dan gambar yang kami sajikan hanyalah bersifat hiburan untuk mempermudah penonton dalam memahami isi cerita, dan bukan ajakan untuk meniru tindakan apapun yang digambarkan dalam video. Penonton diharapkan dapat membedakan dengan bijak antara realitas dengan fiksi. Gimana nasib Cheng-kun selanjutnya nih Sobat Klonime? Pada chapter 8, Sobat tahu kalau Cheng-kun akhirnya melihat betapa kejamnya secuil jurus keramat yang dimiliki Bai Luochen. Kita akan lanjutin kisahnya lagi pada chapter kali ini, karena selalu ada yang spesial dari Yui dan Klonime Team untuk menayangkan chapter tersebut ya sob. Tapi sebelum Yui mulai ceritanya, boleh ya kalau Yui mengapresiasikan sebuah perayaan terbaik, di mana Yui beserta seluruh Klonime Team ingin mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang sangat besar untuk seluruh penikmat Klonime Channel yang sudah mendukung dan selalu memberikan apresiasinya dari awal sampai dengan saat ini, dimana hingga kini Klonime Channel telah mendapatkan 1000 lebih subscriber. Tentu saja semua itu berkat seluruh penikmat Klonime Channel yang telah banyak memberikan perhatian, apresiasi, kritik, serta saran yang positif untuk selalu mendukung Klonime Channel agar menjadi salah satu channel terbaik hingga di masa mendatang. Untuk itu, Yui dan Klonime Team mempersembahkan sebuah tayangan spesial kali ini, di mana kisah dari manhwa setelah 10 tahun menebang kayu bakar, para wanita immortals abadi memohon satu demi satu untuk menjadi muridku. Chapter 9 sampai dengan chapter 10. Sebelum traktiran kopi hangat jadi sindang, so Sobat Klonime, let's go seruput on the story. Pada akhirnya, kini lagi-lagi Bai Luochen mengeluarkan sebuah jurus yang pernah digunakannya sewaktu Su bertarung sebelumnya, dengan sebutan jurus jimat kedap suara. Melihat apa yang tengah dilakukan oleh Master Bai, lagi-lagi Yin Hai sebagai salah satu murid di Departemen Bistaming kini kembali dikejutkan dengan apa yang tengah terjadi di hadapannya, hingga bahkan membuatnya tertegun keheranan, di mana sebuah gumpalan darah yang berada di hadapannya tampak menggeliat tak bertulang yang kini menjadi cairan kental menjijikan. Usai kejadian tersebut, tampak sebuah tangan dari Master Bai tengah menjentikan jarinya untuk menghentikan jurus keramat terlarang yang ia miliki. Berakhirlah sudah secuil jurus mengerikan yang telah ditunjukkan oleh Master Bai, di mana jasad dari seorang tua bangka Cheng-kun yang kini tampak seperti seonggok sampah. Tak hanya kejadian mengerikan bagi Yin Hai, Yunsi dan Yunro yang melihat kekejaman di hadapannya itu, tampak jelas hal tersebut sangat mengerikan bagi mereka, yang mana jasad dari seorang Cheng-kun kini tak tersisa sedikit pun. Menyadari kini Cheng-kun gurunya telah tiada, Yin Hai tampak sedih, tersujud, dan tak berdaya. Dirinya hanya mampu menitihkan air mata, menyesali akan sikap Cheng-kun yang keras kepala. Sementara melihat murid dari seorang guru yang seperti sampah, Master Bai juga sangat menyesali akan kejadian tersebut. Dirinya tidak pernah ingin melakukan hal sekeji ini, namun Cheng-kun yang dijemput ajal. Itu semua adalah karena kesalahannya, ujar Master Bai kepada Yin Hai. Mendengar perkataan seseorang yang telah melenyapkan gurunya, Yin Hai berduka dan menatap seorang Bai. Dirinya hanya mampu meratapi kesedihan itu sambil menyebut nama Master Bai dengan linangan air mata. Namun Master Bai tampaknya masih kesal. Dirinya kembali menjentikan jadi mengeluarkan jurus kembali, hingga jari yang ia jentikan dan entah apa yang tengah dilakukannya, Master Bai menatap Yin Hai tanpa menjawab. Entah karena pasrah atau jelas telah menyerah, Yin Hai melihat Master Bai masih begitu marah. Dirinya mengakui salah dan memejamkan mata
tengah siap menerima hukuman yang akan diberikan oleh Master Bai. Tiba-tiba saja, sebuah sayatan cepat dan begitu tajam tengah mendatangi kepala Yin Hai untuk mendapatkan hukuman tersebut. Ternyata, itulah sebuah sayatan kilat mematikan yang justru membuat Yin Hai tampak kebingungan. Ketika Yin Hai membuka mata dan menatap tangannya, dirinya sangat terkejut karena ternyata hanya rambut kuncir milik Yin Hai yang telah dicukur habis sebagai hukuman. Sontak saja melihat helaian rambut yang telah gugur, Yin Hai yang bersedih tampak meratapi. Sambil mendengarkan nasihat dari Master Bai, Yin Hai kemudian mendengarkan. "Yin Hai, aku bukanlah orang yang haus darah. Tapi kali ini, aku harus memberimu pelajaran. Dan ketika kau mencari master baru di masa depan, ingatlah baik-baik. Setidaknya untuk menemukan seseorang yang terlihat lebih seperti manusia," ujar nasihat Master Bai kepada Yin Hai dengan iba. Usai nasihat yang diberikan, Master Bai kembali berkata kepada Yin Hai sambil meninggalkannya. Ia tidak ingin ada yang tahu akan kejadian malam itu. Master Bai juga menyampaikan kepada Yin Hai untuk segera membawa Xiang Sheng yang masih berlutut agar segera pergi dari King Luan. Mendengar apa yang telah disampaikan oleh Master Bai, Yin Hai kemudian bersujud kepada Master Bai. Dirinya berterima kasih karena telah diampuni dan segera pergi dari puncak King Luan. Sementara melihat Master Bai, muridnya Su dan kudanya Xiaowu, tampak dua siswi dari Departemen 4 Art tengah menatap mereka bertiga dari jauh dengan wajah yang bingung dan sungguh merasa penasaran. Melihat seorang guru yang begitu akrab dengan muridnya, Yunro memahami situasi tersebut dan menarik Yunsi. Dirinya mengajak Yunsi pergi meninggalkan tempat itu untuk tidak merusak pemandangan haru tersebut, ujar Yunro yang bergegas hingga membuat Yunsi tampak canggung. Sebelum mereka melangkah pergi dari King Luan, terlihat Yunsi berpamitan dari jauh kepada Master Bai. Dirinya mengatakan kepada Master Bai bahwa Yunsi dan Yunro akan kembali ke departemen mereka. Selain itu, Yunro juga dengan tingkah imutnya tengah melambaikan tangan dari jauh pada Master Bai. Dirinya sangat berterima kasih dan akan berkunjung kembali suatu saat nanti. Sementara melihat dua siswi tersebut hendak pergi, Master Bai juga melambaikan tangan kepada mereka. Dirinya juga berkata kepada Yunsi dan Yunro untuk datang berkunjung dan menemui muridnya yaitu Su. Namun, melihat dua gadis cantik junior Departemen 4R yang begitu cantik, Su yang berada di sebelah Bai kemudian bergumam. Dirinya bertanya dalam hati dan memastikan apakah kedua siswi cantik baru saja akan sering datang mengunjungi King Luan. Gumam hati Su tampak gelisah dan cemburu. Sementara melihat muridnya Su yang tertegun, Master Bai menoleh dan bertanya-tanya dalam hati. Entah apa yang dipikirkan Su muridnya itu yang terus memandangi dua siswi cantik baru saja. Tiba-tiba saja, melihat tingkah Su muridnya yang tampak aneh, Master Bai kemudian menjentikan jari dan berkata, "Oke, aku akan ganti pakaian dahulu," ujar Master Bai tentu mengejutkan Su. Adegan kemudian berpindah. Tampak sebuah pandangan mata seseorang yang tengah memperhatikan Bai Luochen sedari tadi. Merasakan adanya sesuatu yang janggal. Sontak saja Master Bai mengalihkan pandangannya. Dirinya kemudian menoleh ke belakang, tengah menatap kejanggalan itu dengan tatapan yang tajam. Ternyata dugaannya adalah benar, di mana muncul sesosok makhluk yang misterius sedang melayang dengan sayap di langit, yang tengah memperhatikan Master Bai sedari tadi. Makhluk tersebut tampaknya seperti sebuah gumpalan darah, namun juga memiliki mata raksasa yang sangat tajam, yang terus memperhatikan Bai Luochen sedari tadi sambil menutupi keberadaannya dengan aura kegelapan. Menyadari akan dirinya tengah terus diperhatikan,
Ternyata Su juga merasakan hal tersebut. Kemudian Su yang merasa ada keanehan, dirinya bertanya kepada sang master, Guru Bai, apakah ada sesuatu yang aneh di langit? Rasanya seperti ada yang memperhatikan. Mendengar pertanyaan Su, muridnya yang ternyata menyadari, Master Bai kemudian menjawab, apa? Tidak ada apa-apa Su. Aku rasa kamu salah melihat, jawab Master Bai pada Su sok lugu, seolah dirinya tidak ingin membuat muridnya khawatir. Sementara masih menatap sosok makhluk tersembunyi itu, Master Bai kemudian kembali bergumam dalam hatinya bahwa tatapan tajam yang baru saja ia rasakan memang benar sepertinya seseorang memperhatikan King Luan dari jauh. Gumam hati Bai menatap tajam sosok itu hingga bola kristal di suatu tempat tampak retak dan pecah. Ternyata dari balik kejauhan di mana bola kristal yang pecah, di sanalah terlihat seorang kakek peot tengah merasa kesal. Orang itu adalah kakek peot yang merasa terpukul bahwa dirinya adalah orang di suatu tempat yang ternyata berada di balik makhluk misterius yang sedari tadi memperhatikan King Luan. Dengan renyitan gigi yang sudah ompong dan berlinang air mata, kolot si tua ubanan dengan kesal berkata, "Dasar Bai Luo Chen si kecoa tengik. Dirinya kejam membinasakan serta menghancurkan tubuh keponakanku tanpa jejak," ujar si kolot peot dengan amarahnya. Di dalam gua besar yang gelap dan menyeramkan, di sanalah sosok si tua peot yang rentat tersembunyi. Dirinya kemudian memerintahkan seorang pria di belakangnya untuk segera menghabisi Su, murid Master Bai, saat Su mengikuti sebuah ujian di akademi. Ternyata di sanalah sosok sepuh kolot yang peot tengah memerintahkan seorang ketua dari penegak hukum yang bernama Tu Wang Sheng untuk menghabisi murid Master Bai. Scene kemudian kembali berpindah, di mana malam itu terlihat awan begitu mendung mengelilingi seluruh puncak King Luan. Dan tepat malam usai kejadian mengerikan yang dilakukan Cheng Kun, tampak saat itu Master Bai tengah berkata kepada Su bahwa dirinya akan memberikan sesuatu yang bahkan hal itu membuat Su terkejut. Dengan wujud besar tampak begitu mengerikan dan tinggi, di sanalah sosok makhluk berdiri tegak membuat Su terdiam. Dan saat itu juga Master Bai mengatakan bahwa sosok itu adalah sosok ulat sutra es guntur sebagai iblis tingkat 9 yang diberikan kepada Su. Sambil mengelus-ngelusi iblis yang berupa ulat raksasa, Master Bai kembali berkata kepada Su, pada awalnya Master Bai ingin mencari sebuah pusaka kain cermin. Namun karena rusak, maka Master Bai menemukan iblis tersebut yang akan lebih cocok untuk diberikan kepada Su, ujar Master Bai kepada murid cantiknya. Mendapat hadiah kejutan dari guru tercinta, Su pun tampak terkesima layaknya Neko yang bergumam. Su tidak menyangka bahwa diketahui iblis ulat sutra adalah sosok iblis yang berkekuatan sebanding dengan tingkat tinggi. Bahkan Su juga menyadari dirinya tak menduga bahwa iblis berkekuatan monster ganas di hadapannya dapat dengan mudah ditaklukkan Master Bai yang kini berperilaku sangat lembut. Sementara di tengah lamunan Su yang terlihat imut, Master Bai kembali berkata dan menjelaskan bahwa iblis ulat sutra memiliki atribut yang ganda, yaitu sebuah guntur dan air. Bahkan Master Bai menambahkan kepada Su bahwa sosok iblis itu sangat cocok untuknya. Iblis itu juga akan sangat membantu Su untuk meningkatkan masa kultivasinya lebih baik. Mendengar penjelasan lengkap dari seorang Master Bai, tentu saja Su sangat senang dan terpesona. Dirinya tampak anggun cantik tersipu malu, kemudian dengan cabi memanggil gurunya. Di tengah tatapan aduhai sang murid cantik, Su kembali memerah di pipi
dan tersipu sambil berkata dalam hati. Dirinya mengungkapkan bahwa di dalam kehidupan sebelumnya yang sebagai seorang immortals, bahkan tidaklah mungkin untuk dapat menaklukkan iblis tersebut dengan mudah. Namun, Su lagi-lagi tidak menduga dengan sosok Master Bai yang begitu baik memberikan iblis tingkat 9 tersebut kepadanya. Mendapat hadiah spesial dari sang guru tercinta, tanpa rasa canggung dan sungkan, tiba-tiba Su menerjang dan memeluk sang guru kegirangan. Sebaliknya, Master Bai tampak terkejut. Dirinya mendapatkan pelukan yang membuatnya canggung. Melihat Su begitu senang dan bersemangat akan hadiah yang diberikan, Master Bai juga tersenyum mengelus kepala Su dan sang iblis sambil berkata, Su, aku senang kau menyukainya. Namun ujian besar akan datang, dan kau harus memulihkan kekuatanmu sesegera mungkin ya Su, ujar Master Bai melihat Su bahagia. Sementara sambil memeluk Master Bai dengan kegirangan, Su yang begitu bahagia kembali berkata kepada sang Master, Su senang sekali Master Bai. Yakinlah Master, bahwa Su tidak akan pernah mengecewakanmu, ujar ceria Su sambil memeluk erat sang Master. Melihat akan muridnya yang begitu bahagia, sambil mengelus sang iblis, Master Bai berkata kepada Su, dirinya menyampaikan agar Su tidak perlu khawatir di saat mengikuti ujian datang, karena dirinya kini akan menghadapi segala sesuatu bersama dengan iblis ulat sutra es yang ia miliki. Namun, mendengar apa yang baru saja dikatakan sang guru, Su tercengang dan bertanya kepada Master Bai, bukankah jika membawa iblis pendukung adalah sebuah kecurangan dalam mengikuti ujian? Mengetahui akan kegelisahan sang murid, sontak saja Master Bai berkata kepada Su bahwa dirinya tidak perlu khawatir di saat mengikuti ujian, karena Master Bai akan menyembunyikan wujud iblis tersebut dalam bentuk yang sulit terlihat, kata Master Bai pada Su sambil menyusutkan wujud iblis ulat sutra es dengan bentuk yang sangat kecil. Sementara melihat apa yang akan dilakukan oleh Master Bai, tiba-tiba saja Su justru tampak khawatir dan bergumam, apakah iblis ulat sutra es tidak melawan jika Master Bai membuatnya jadi mengecil? Di sanalah kembali diperlihatkan di mana Master Bai mengeluarkan sebuah jurus baru yang akan ia gunakan untuk menekan ranah kekuatan milik si iblis tersebut. Kala itu juga Master Bai mengatakan agar iblis tersebut sedikit untuk bersabar dan menahan sedikit rasa sakit ketika ranah miliknya tertekan untuk pertama kali. Tiba-tiba saja sebuah hal mengagumkan terjadi, di mana iblis ulat sutra es yang berada di hadapan Su dengan tubuh raksasanya melayang di langit, tampak diselimuti sesuatu di sekujur tubuhnya. Namun, bukan menekan ranah yang dimiliki ulat itu. Su melotot terkejut kembali menyadari iblis tersebut tengah memiliki kultivasi yang meningkat. Dirinya keheranan akan apa yang dilakukan sebenarnya oleh Master Bai. Usai proses yang dilakukan oleh gurunya berhasil, di sanalah terlihat bahwa sosok iblis raksasa ulat sutra es, wujudnya kini tertutup rapat dalam sebuah balutan dengan bentuk kepompong besar yang menyelimuti. Tanpa menunggu waktu yang lama, muncullah seberkas cahaya menyilaukan yang terpancar dari sebuah sisi. Di sanalah dua buah tanduk muncul dengan cantiknya, keluar dari kepompong secara perlahan. Dengan sosok rambut cantik kemerahan, iblis itu membuka balutan kepompong dengan 4 tangan yang dimilikinya. Kemudian secara perlahan, sosok itu muncul sambil berjalan keluar dari tempurung. Dirinya melangkah secara perlahan dengan sepatu dan jubah yang mengagumkan. Mengetahui hal itu sangatlah jarang terjadi, wajah Su tampak kembali memerah menatapnya. Dirinya juga tertegun
tanpa berkata sekata patah pun. Ternyata inilah alasan yang membuat Su tercengang, di mana muncul sesosok gadis aduhai yang sangat cantik yang membuat Su berkata imut. Ialah iblis ulat sutra es tengah menyapa Su dengan hormat yang memiliki nama Xiaomeng. Dan saat itulah muncul sikap Su yang kembali kawai, bagaikan melihat sosok seorang putri yang anggun. Mulut Su yang komat kamit membuat Xiaomeng tersipu malu. Berumpama Xiaomeng bagaikan avatar imut, Xiaomeng tidak menduga akan yang dikatakan Su. Karena dengan kepolosannya, Su beranggapan selama ini bahwa wujud iblis sangatlah mengerikan. Dan ketika Su menyentuh tanduk kupu-kupu sang iblis, Xiaomeng yang cantik tampak menggelikan. Dirinya bertanya kepada Su yang masih terlihat gemas, apakah Su pernah bertemu orang yang lebih kuat dari sosok iblis terkuat yang disebut Demon King. Mendengar perkataan Xiaomeng yang tersinggung, hal itu membuat Su tampak koclak keceplosan. Lucu ya si Su ini. Di sanalah Su bercerita kepada Xiaomeng. Dirinya menggambarkan bahwa potret sosok Demon King adalah sosok raksasa besar yang sangat ganas yang pernah dilihatnya dalam buku komik dan membuatnya tertawa terbahak-bahak tapi juga ketakutan. Ujar Su yang ngeles seenak jidat. Namun mendengar apa yang disampaikan oleh Su, justru tampaknya Xiaomeng sebaliknya membayangkan bahwa ia mengerti gambaran yang Su berikan seperti apa ganasnya sosok Demon King. Mengetahui apa yang dikatakan adalah Oon, Su tampak khawatir dan menoleh pada Master Bai. Dirinya menghela nafas dan berkata dalam hati, untung saja gurunya tidak menyadari perkataan Su sejak tadi. Sementara di sisi Master Bai, dirinya merasa ada yang aneh. Entah mengapa Master Bai tidak dapat menganalisa sesuatu yang sedang ia pelajari. Usai apa yang tengah dilakukannya belum menemukan jawaban, Master Bai kemudian menghampiri Su dan Xiaomeng. Dirinya berkata bahwa tugas meningkatkan kultivasi milik Su akan diserahkan kepada Xiaomeng. Ujar Su kepada Xiaomeng dari Master Bai. Sementara dapat tugas pertama dari seorang master, Xiaomeng yang berada di sebelah Su tampak bersemangat. Dirinya mengatakan kepada Master Bai tidak perlu khawatir karena Xiaomeng akan melakukan yang terbaik. Mendapatkan jawaban positif dari iblis Xiaomeng, Master Bai kemudian berkata kepada Su dan dirinya, kini sudah larut malam dan sebaiknya Su juga Xiaomeng beristirahat. Ujar Master Bai kepada gadis-gadis di hadapannya. Sementara mendengar apa yang dikatakan Master Bai, Xiaomeng dengan kawainya kemudian berkata bahwa ia mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat kepada Master Bai. Namun di tengah kawainya sikap Xiaomeng kepada sang guru, Su yang berada di sampingnya tampak memerah di pipi. Dirinya begitu lucu dan senang ketika melihat sikap Xiaomeng yang sangat menggemaskan. Su ada-ada aja. Kisah pun berlanjut. Pada malam yang sama di Qingluan, di sanalah terlihat tangan Master Bai tengah meletakkan banyak wortel yang menyegarkan. Ternyata malam itu Master Bai di kandang Xiaowu. Dirinya belum tidur, sedang memberikan makan untuk kuda kesayangannya. Sebenarnya ada pertanyaan, itu wortel atau lobak sih? Kok kayak wortel ya? Namun di tengah kegiatan tersebut, Bai Luochen berpikir keras. Master Bai menduga akan apa yang diketahui Yunxi ternyata benar. Batu giok yang sangat dijaga oleh Xiaomeng selama ini adalah sebuah tujuan utama pencarian yang dilakukan oleh sekte Wuxiangji. Sambil melihat batu giok milik Xiaomeng, Master Bai kembali berpikir dalam hati, apa sebenarnya kehebatan batu giok ini?
yang bahkan batu itu tidak dapat dianalisis oleh sistem. Ujar hati Master Bai yang sebelumnya merasa aneh. Tiba-tiba saja, bila layar muncul di hadapannya, dikatakan pada sistem layar tersebut sebuah notifikasi, muncullah sebuah misi baru secara acak yang telah terpicu akan karena rasa penasaran Master Bai. Sistem itu mengatakan bahwa dalam 5 hari ke depan, jika murid Master Bai berhasil meningkatkan ranah kultivasinya dan menang sebagai tingkat pertama dalam ujian percobaan, maka Master Bai akan mendapatkan hadiah. Sistem tersebut juga menampilkan hadiah menarik, yaitu paket Martial Arts bintang 1, paket item spesial bintang 2, serta sebuah hadiah misteri yang sangat menarik. Namun, sistem tersebut juga mengatakan, jika Master Bai menolak atau gagal dalam menyelesaikan misi, maka hak interpretasi sistem miliknya akan berkurang sebesar 30%. Mendapat informasi penting dari layar notifikasi, Master Bai kemudian berkata kepada sistem tersebut. Dirinya merasa aneh, tiba-tiba sistem memberinya sebuah misi. Karena Master Bai berpikir bahwa sistem itu hanya kalkulator. Waduh, diketik tuh. Ujar Master Bai yang membuat sistem menggerutu. Dan lagi-lagi Master Bai kembali mengeluh. Dirinya ngelawak berkata kepada sistem itu bahwa mungkin sepertinya ada yang salah dengan si sistem, karena bila layar tersebut kok bisa berkata dan berbicara. Sontak dibuat kesal berkali-kali, layar itu tampak kocak dan berkata sambil teriak, "Dasar host gendeng, cepat konfirmasi tugasnya ya atau tidak." Ujar sistem itu dibuat Bai begitu koplak. Mendapat ocehan sistem yang seperti hidup, dengan santai diteriaki sistem Master Bai berkata, Iya, sistem cerewet, aku akan menerima tugasnya," ujar Master Bai di hadapan sistem yang marah. Tak lama kemudian sistem pun menghilang, dan kala itu Master Bai berkata dalam hatinya sendiri. Ia mengatakan bahwa hadiah yang didapatkan tidaklah berguna baginya. Maka ia memutuskan akan memberikan hadiah itu kepada Su. Master Bai juga melanjutkan kembali. Dengan adanya dukungan ulat sutra es, dirinya sangatlah yakin bahwa Su dapat segera mencapai tingkat kultivasi terbaiknya. Setelah panjang lebar dirinya menghabiskan waktu di malam itu, tepat malam tersebut juga Master Bai segera beristirahat. Ia kemudian membuka pintu dan masuk ke dalam rumahnya segera. Tanpa terasa, waktu pun berputar sangat cepat. Tepat di malam itu, Master Bai tengah tertidur begitu pulas. Namun, tanpa ia sadari, tampaknya layar sistem kembali muncul. Kala itu muncullah sosok seorang gadis cantik dalam bentuk hologram yang melayang dengan tubuh diselimuti cahaya biru, yang ternyata adalah bila sistem Master Bai yang berbentuk wujud sosok manusia. Dirinya yang membuka mata kala itu, tengah menatap Bai Luochen di kala tertidur sambil ia berkata, sayang sekali, tapi hampir saja aku ketahuan," ujar si gadis berkata sambil berharap. Tidur pulas menggunakan penutup mata, Master Bai tampaknya sungguh tidak menyadari bahwa sosok gadis sistem yang berada di hadapannya tengah berusaha untuk menyentuh Master Bai. Dengan wujud manusia yang memudar, gadis itu tampaknya kehabisan waktu dan berkata, dirinya saat itu sangat mengharapkan untuk dapat bertemu dengan Master Bai secepat mungkin. Sebelum menceritakan chapter selanjutnya, Yui kembali punya sedikit intermezzo nih sob, ya enggak? Ternyata wujud Xiaowu terkadang berubah. Sosok gadis yang bertelinga seekor kuda kok makannya wortel ya, kayak kelinci. Sementara Su yang begitu sayang dengan Xiaowu sedang menyemangati Xiaowu sambil menggenggam centong nasi.
centong nasi. Yui beneran bingung nih, gimana ya maksudnya? Segitu dulu intermezzo dari Yui. Yuk tonton chapter selanjutnya. Setelah 5 hari kemudian, tibalah saat penting yang akan dilalui oleh Su. Di mana hari itu adalah hari ujian dimulai. Namun justru layaknya perkemahan di pegunungan, tampak 2 potong daging burung yang begitu lezat tengah dipanggang oleh seseorang. Dengan aroma lezat yang menggiurkan, terlihat banyak sekali murid merasa lapar seketika. Bahkan, di antara para siswa banyak yang berkata, daging apa ya yang dipanggang? Baunya lezat sekali. Sementara melihat apa yang terjadi dengan seluruh muridnya, sontak saja hal itu membuat Master Jiang tampak kesal. Karena ternyata departemen pedang yang ia bimbing tengah sampai di puncak lebih dulu dengan kejutan yang sial. Dengan gaya koplak yang on layaknya Master Chef, ternyata di sanalah sosok seorang Master Bai tengah memasak. Dirinya berkacamata seperti Inspektur Vijay sambil menaburkan bumbu penyedap pada masakannya. Inspektur Vijay. Melihat kejadian konyol di atas bukit tempat ujian, hal itu membuat Jiang kesal pada Master Bai dan berkata, "Pai Luo Chen, apa yang kau panggang di sana?" ujar sok keren Jiang pada seniornya. Mendapat dirinya ditegur juniornya yang peloon, Master Bai terkejut dan menjawab, "Oh, Junior Jiang, aku sempat pangling. Kau ternyata juga suka mendaki gunung." Canda Master Bai meledek Jiang Heming. Sambil belagak pelok tampak culun, Master Bai kemudian menjelaskan, dirinya mengatakan telah menemukan sosok burung aneh yang tampak melayang di atas puncak King Luan sejak tadi pagi. Namun, entah alasannya burung itu berada di sana. Dirinya berkata bahwa ia tidak mengetahui, ujar Master Bai kepada Jiang Heming sambil menggenggam burung panggangnya. Di sanalah Master Bai entah menyadari atau tidak bahwa sosok burung aneh bermata satu sebenarnya adalah sosok yang mengintai dirinya ketika tengah diamati oleh kolot tua di dalam gua. Mendengar penjelasan dari Master Bai, Jiang justru tampak sengke berlaga bijak. Dirinya berkata kepada Master Bai bahwa ia tidak menanyakan hal tersebut. Justru Jiang Heming seolah sok keren. Dia mencoba nasihati seniornya bahwa Master Bai harusnya mengerti bahwa sikapnya selama ini adalah sikap yang tidak senonoh. Karena tempat tersebut adalah tempat untuk ujian. Sementara melihat murid-muridnya yang tampak ngiler, Master Jiang bergumam dengan kesal dan berkata, "Dasar otak burung yang blow on. Kalian sebagai murid hanya mikirin makan saja," ujar Jiang Heming kepada seluruh muridnya. Mendengar perkataan seorang juniornya, Master Bai kembali berkata dari atas bukit. Dirinya bertanya kepada Jiang bahwa saat ini hanyalah ujian. Apakah dirinya salah jika barbeque di atas bukit? Ujar Master Bai semakin membuat Jiang kesal. Sementara tanpa menghiraukan perkataan seniornya, Master Jiang kembali berkata pada muridnya, "Hei, apa yang kalian lihat? Cepat kembali berbaris sekarang juga. Dasar otak udang!" ujar Master Jiang dengan kocak menegur seluruh muridnya. Dengan sikap sombong dan sengkeknya yang on, lagi-lagi Jiang Heming berkata dengan kesal. Dirinya menganggap apa yang dilakukan Master Bai sangatlah keterlaluan. Bahkan dengan amarah yang mendidih begitu emosi, sontak saja Master Jiang berkata kepada Master Bai bahwa orang-orang yang seperti Master Bai tak layak baginya untuk menjadi contoh seorang guru. Namun, mendengar ocehan juniornya yang somplak sok keren, Master Bai dengan santai melambaikan tangannya. Dirinya berkata kepada Junior Jiang agar sebaiknya santai dan tidak terlalu kaku.
Adegan kemudian berpindah pada sisi yang berbeda, di mana terlihat Su baru saja sampai di tempat yang akan diadakan ujian. Dirinya tampak tengah diperhatikan dari jauh oleh seorang murid berwajah angkuh. Namun sebaliknya di antara para murid tersebut, terdapat dua siswa yang saling bergosip sangat panas. Salah satu siswa mengatakan kepada rekannya bahwa senior mereka He dan Yin tidak hadir dalam ujian saat itu. Sementara murid satunya berkata dengan licik, dengan ketidakhadiran seniornya itu justru akan membuat mereka merasa beruntung, karena mereka sangat berambisi saat itu untuk mencalonkan diri sebagai ketua Bistaming. Membiarkan para juniornya tengah bergosip semakin panas, pria angkuh itu bergumam keheranan. Dirinya justru semakin tertarik untuk memperhatikan Su dari kejauhan. Ternyata hari itu tampak Su yang baru saja datang tampak terlihat begitu cantik dan mempesona. Dirinya begitu anggun berjalan dengan tenang sambil ditemani Xiaomeng yang berada di atas kepalanya. Melihat gadis yang cantik sendirian, di sanalah sosok pria yang bernama Feng Su tampak tersenyum. Dirinya yang berstatus siswa menengah terbaik dalam departemen Bistaming tengah menatap Su sambil berkata dalam hati. Ia tampaknya kepincut dengan Su yang begitu cantik. Namun dirinya yang menganggap Su gadis yang cantik, Feng Su tampaknya sangat menyayangkan. Mengapa Su harus menjadi murid dari seorang sampah seperti Bai Luochen? Melihat Su yang kini berada di hadapannya, Feng Su mulai merayu dengan kesombongannya. Dirinya berharap disapa oleh seorang gadis cantik. Dengan gaya peloknya, dia memperkenalkan diri. Mendapat dirinya disapa orang beloon, Su yang tak kenal tak menghiraukannya. Ia langsung saja pergi meninggalkan Feng Su yang tampak kesal tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Cucian amat ya si Feng Su. Pupus cintanya ditolak mentah sang gadis. Feng Su di belakang Su tampak terlihat bodoh. Sementara Su yang sudah berada di samping gurunya tampak begitu ngiler sampai ngeces melihat daging panggang. Bahkan kala itu di atas kepala Su, Xiaomeng yang melihatnya juga begitu kelaparan. Namun dikeroyok murid-murid cantiknya, Master Bai dengan sikap menghalangi sergapan Su, dirinya mengatakan kepada Su dan juga Xiaomeng agar jangan membuat masalah karena ia sedang sibuk. Ujar Master Bai kerepotan oleh Su. Sebaliknya dari sisi kejauhan, Feng Su yang melihat kejadian tersebut tampak semakin blow-on memandangi dengan cemburu, di mana gadis cantik yang tidak menghiraukan bagi dirinya yang sangatlah merasa tampan. Melihat kejadian yang sangat membuatnya begitu malu, dengan emosi seorang pejantan tangguh, Feng Su tampak kesal sambil berkata dengan emosi. Dirinya yang merasa tampan merubah wajah layaknya monkey. Kemudian Feng Su berkata penuh amarah, gadis sialan, kau benar-benar telah mengabaikan seorang pria tampan ini. Ujar Feng Su berkata menunjukkan wajah King Kongnya. Di tengah amarah dan rasa kesal membakar hatinya, Feng Su dikejutkan seseorang yang menyentuh pundaknya. Di sanalah muncul seseorang kepala instruktur yang bernama Yu Wanxiang dari Bistaming, di mana ia berkata dengan wajah sok bijak kepada Feng Su bahwa tidak seharusnya Feng Su marah-marah kepada seorang wanita. Dirinya juga menyampaikan kepada Feng Su bahwa kemarahan adalah sebuah ekspresi yang paling tidak kompeten, ujar Wanxiang pada Feng Su muridnya. Mendapat dirinya diceramai sang senior, Feng Su yang terkejut tampak blow-on. Dirinya memasang wajah paling bodoh tampak jelas di hadapan Yu Wanxiang. Tiba-tiba saja terdengarlah suara yang mengejutkan, di mana salah satu junior Feng Su berteriak,
Dirinya begitu heboh sambil tersenyum kegirangan, tengah menunjukkan seorang siswi dari Departemen For Arts. Mendengar teriakan keras jauh dari belakang, sontak saja hal itu membuat Wan Xiang dan Feng Su menoleh. Mereka tampak terkejut dan penasaran, entah siapa yang tengah dimaksudkan oleh juniornya. Dan ternyata di sanalah muncul dua gadis yang cantik dari Departemen For Arts, yaitu Yunxi dan Yunro. Bahkan tengah hadir seorang gadis cantik lainnya, ternyata adalah instruktur bohai Departemen For Arts. Sosok master cantik dari Departemen For Arts, guru paling seksi bagi Yunxi dan Yunro yang bernama Yue Xuanzu. Melihat Master Yue hadir dengan pakaian aduhai, Wan Xiang terpesona dan menyapanya tampak lu. Namun melihat Master Bai tengah berada di atas bukit bersama muridnya, Yue tak menghiraukan Wan Xiang dan dirinya tetap menatap ke atas bukit. Melihat akan junior yang sangat ia pedulikan, tanpa menghiraukan Wan Xiang, Yue pun pergi ke atas bukit dengan melayang. Sesampainya di atas bukit tersebut, Master Bai dan Su tampak terkejut akan kedatangan Yue. Sambil turun dari langit dengan anggunnya, Yue berterima kasih atas penyelamatan muridnya kepada Bai Luochen. Sementara dari kejauhan di bawah bukit, Wan Xiang yang tak diperdulikan Yue tampak dirinya terlihat blow-on dan bodoh. Persis yang dialami tepat sama sekali oleh Feng Su. Oneng berdua. Melihat gadis amoy lain yang datang kala itu, sontak membuat Su bersikap sangat waspada. Dirinya memeluk erat tangan Master Bai, tampak mata ketus memandang Master Yue. Sementara Master Bai yang dikejutkan pertanyaan dari seniornya, tanpa berlagak pelo menjawab pertanyaan Yue. Dirinya malu-malu beralibi bahwa ia tidak mengerti apa yang dikatakan Master Yue. Ujar Master Bai, menjawab Master Yue merendah hati. Di tengah Su yang terus memeluk erat dirinya, Master Bai kemudian berkata kepada Su. Dirinya menyampaikan agar Su memperkenalkan diri untuk menyapa Xuan Su yang juga seorang instruktur dan berasal dari Departemen For Arts. Mendengar akan perintah yang disampaikan sang guru, sontak saja hal tersebut kemudian dilakukan Su. Dirinya menyapa dengan sopan dan memberikan hormat kepada Master Yue. Mendapat penghormatan dari murid juniornya, Master Yue juga kembali menyapa Su. Namun di balik sikap hormat Su itu, ternyata Su merasa risih dan cemburu. Layaknya bersikap seperti anak kecil, dirinya bergumam dalam hati. Kenapa sih harus datang satu lagi gadis cantik yang selalu saja mendekati guru? Ujar Su dalam hatinya. Sementara melihat daging panggang yang lezat, Xiao Meng imut berwujud kupu-kupu tengah asyik memakan daging itu tanpa menghiraukan siapapun di sekitarnya. Sebaliknya di bawah bukit dari kejauhan, tampaknya dua orang blow-on semakin terlihat on. Wan Xiang tampak begitu marah dan cemburu hingga membuat Feng Su muridnya berteriak. Ite, sakit guru. Bukankah guru Wan Xiang mengatakan bahwa kemarahan adalah ekspresi yang paling tidak kompeten? Ujar Feng Su bertanya kepada Wan Xiang sambil dirinya kesakitan pundaknya diremas sangat keras. Mendengar setiap kata sebelumnya dikembalikan sang murid, sontak saja membuat Wan Xiang kembali menjawab. Pret, kentut. Bagi guru, ini bukanlah kemarahan tahu. Ujar Master Wan Xiang berwajah kesal di samping Feng Su. Koplak nih berdua. Tiba-tiba saja terdengar sebuah teriakan yang sangat keras, di mana seorang kolot penyelenggara ujian tengah berkata, "Woi, semuanya tolong diam, berisik!" Teriak pria itu membuat semua pun tercengang. Ia berteriak agar semua mendengarkan dan memperhatikan dirinya yang akan memberikan informasi.
ialah kakek tua Diaken yang teriak di atas bangunan tua berteriak sangat kencang. Sambil menggenggam toa yang bobrok dan membacakan sebuah peraturan dalam ujian, Diaken mengatakan bahwa alam rahasia dari ujian besar yang diselenggarakan adalah reruntuhan yang berasal dari 3 klan. Disampaikan oleh Diaken bahwa ujian akan berlangsung selama 2 hari. Dan dirinya juga mengatakan, setiap hadiah yang didapatkan akan didistribusikan sesuai poin yang akan dikumpulkan oleh token masing-masing peserta. Diaken juga menjelaskan bahwa poin yang diperoleh melalui eksplorasi, pencarian yang didapat dari perburuan monster, serta seluruh poin yang dimiliki setiap peserta juga diperbolehkan untuk dirampas dalam pertempuran. Namun, siapapun yang diketahui tengah menyakiti peserta lainnya dengan sengaja, maka poin setiap murid yang dimiliki nilainya akan dicabut oleh master masing-masing. Bahkan peserta tersebut akan disingkirkan dari ujian serta dimintai pertanggungjawabannya, ujar Kolot Diaken menyampaikan seluruh peraturan ujian tersebut. Di sanalah diperlihatkan seekor makhluk besar raksasa yang muncul tengah menandakan ujian segera dimulai. Sementara di antara banyaknya peserta ujian, hal itu tampak membuat para murid begitu khawatir ketakutan. Terbangnya makhluk aneh itu ke langit. Dari atas bangunan sebuah portal raksasa, Diaken berkata bahwa ujian besar hari ini sudah dimulai. Setelah mendengar seluruh peraturan yang disampaikan, Feng Shu dengan cepat tampaknya mulai bergegas pergi. Dirinya mengatakan kepada seluruh murid juniornya yang lain untuk segera masuk portal dan mengambil tempat yang menguntungkan terlebih dahulu, ujar Feng Shu mewakili siswa Departemen Beastaming. Sementara dari kejauhan portal ujian raksasa itu, di sanalah tampak Shu tengah mempersiapkan diri. Ia bergegas pergi menuju portal bersama Xiao Meng sambil meminta dukungan kepada Master Bai. Namun, belumlah jauh Shu dan Xiao Meng melangkah, dirinya tampak mulai khawatir genit dengan sang guru. Mereka begitu cemburu melihat Master Bai tengah dipeluk Master Yue dengan mesra. Di tengah candaannya sebagai Master Departemen Four Arts, Yue ternyata tengah berbisik dan bertanya kepada Bai. Dirinya mendengar bahwa muridnya Shu baru saja mulai. Tapi kenapa Master Bai sebagai gurunya tidak tampak khawatir sama sekali? Ujar Yue pada juniornya Bai. Mendengar pertanyaan seniornya terlalu dekat, dirinya dengan gugup kemudian berkata, Shu adalah murid berbakat dan pekerja keras. Kekuatannya juga tidak kalah dengan yang lain. Master Bai juga melanjutkan, dirinya tentu sangat mempercayai muridnya Shu itu, karena Shu baginya adalah murid yang terbaik, ujar Master Bai menjawab tanya Master Yue. Di tengah pembicaraan kedua master tersebut, di sanalah tampak sebuah portal ujian besar terlihat. Shu yang melangkah pergi dengan mantap, tak gentar dirinya untuk segera masuk ke dalam portal ujian. Masuk lagi nih Sobat Klonime sama intermezzo closing. Sebenarnya, apa sih kegiatan Xiao Meng setiap hari ketika Master Bai tidak di rumah? Ternyata nih Sob, kalau tidur Xiao Meng itu sering mendengkur Sob, karena suaranya sangat keras. Sering banget buat Shu jadi kesal mencubitnya. Bahkan Xiao Meng sangat pelit berbagi selimut. Sementara itu, Xiao Meng sering banget berulah. Dirinya yang dikatakan ramah suka membantu, ternyata adalah kebohongan saja. Karena di saat Shu bersih-bersih, Xiao Meng selalu beralasan dan malas tidak membantunya. Selain iblis yang pintar berkedok, ternyata Xiao Meng selalu membuat Xiao Wu tampak marah. Dirinya sering menghabiskan wortel dengan rakus yang berada di kandang kuda. Bahkan ketika Master Bai pulang ke rumah, Xiao Meng itu memang ahli dalam mengambil perhatian sang master. Dirinya yang seolah sangatlah rajin telah membuat Bai Luochen tampak berterima kasih
Namun dari dalam sebuah jendela nih, justru tampak Su dan Xiaowu begitu kesal. Karena mereka tahu bahwa Xiao Meng memang pintar dalam berbohong. Lucu nggak sih sob? Nah, terima kasih buat sobat Klonime yang sudah stay tune chapter kali ini bersama Yui dengan waktu yang cukup panjang. Namun sebelum Yui undur pamit, Yui ingin berterima kasih sekali lagi kepada seluruh penonton yang sudah mendukung channel Klonime dari awal sampai akhir. Sementara yang ingin memberikan apresiasinya, Yui akan sangat berterima kasih apabila kalian semua telah memberikan Yui secangkir kopi hangat yang tertera di kolom deskripsi ya sob. Sobat juga dapat mendukung Yui di channel Klonime dengan cara memberikan super chat, super thanks, dan super sticker sebagai bentuk dukungan positif untuk Klonime agar Yui lebih semangat lagi untuk menceritakan kisah selanjutnya. Dan sobat juga tidak ketinggalan sama video-video terbaru lainnya loh sob. Buat kalian yang ingin request cerita lainnya, tuliskan judul secara lengkap ya sob di kolom komentar. Jadi detail juga mudah dipahami. Selain itu, untuk penikmat Klonime yang baru saja bergabung, Yui ingin mengingatkan kembali agar dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Serta sobat juga bisa pantau update Yui di Klonime channel yang selalu Yui announcement pada tab community. Sudah waktunya Yui undur pamit nih. Terima kasih sudah temani Yui dengan secangkir kopi hangatnya. Sampai jumpa lagi di next chapter ya sob. Bye bye. Thank you.